Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pengadaan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat gitu ya, aman, damai dan sentosa di tempat teman-teman masing-masing pada saat mengakses video ini. Oke, di video kali ini aku mau sharing terkait frequently asked questions, aplikasi sirup dan kaitannya dengan SPSE versi 4.3 gitu. Karena ternyata setelah beberapa kali ada beberapa teman yang menanyakan gitu ke aku terkait kendala-kendala ini gitu ya. Mungkin dengan menonton video ini teman-teman jadi bisa mengecek sendiri terlebih dahulu sebelum nanti bertanya-tanya lebih lanjut ke LPSE. Oke, yang pertama adalah gimana kalau ternyata pada saat mau membuat paket kok paket kode RUP-nya itu nggak muncul gitu ya di aplikasi SPSE-nya gitu. Nah, pertama-tama yang teman-teman harus cek adalah jadi sebenarnya yang kode paket atau nama paket RUP yang muncul di aplikasi SPSE adalah kode RUP atau nama RUP yang sudah diumumkan di aplikasi Sirup. Jadi pertama kali yang teman-teman harus cek adalah nama paket tersebut benar sudah diumumkan belum di aplikasi Sirupnya. Nah, setelah itu, bila memang ternyata sudah diumumkan, teman-teman bisa cek lagi gitu. Udah diumumin kok masih belum muncul juga sih gitu ya. Nah, kalau memang ternyata masih belum muncul juga setelah diumumkan, teman-teman bisa cek lagi lebih dalam lagi ke dalam paket aplikasi sirupnya. Jadi dicek dulu, benar nggak metode pemilihannya. Karena terkadang teman-teman ternyata mau proses e-purchasing, di kode RUP, di RUP-nya tertulisnya malah metode pemilihannya itu misalnya penunjukan langsung gitu. Nah itu kan udah nggak nyambung banget gitu. Atau misalnya ternyata mau penunjukan langsung atau tender cepat, ternyata metode pemilihannya e-purchasing gitu ya, nggak akan terbaca oleh aplikasi SPSE gitu ya. Nah, bila ternyata metode pemilihannya sudah dicek juga, jadi ternyata sudah diumumkan, udah metode pemilihan sudah sesuai gitu. Kok masih belum muncul juga nih, kenapa gitu? Tenang, tenang, jangan panik dulu. Jadi, kalau misalnya dua hal itu sudah dicek, coba deh sekali lagi cek lagi nih. Setelah metode pelelangan di bagian bawah itu kan ada jadwal-jadwalnya tuh ya kan. Terutama untuk lelang-lelang e-purchasing, tender cepat, penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Nah, teman-teman harus cek dulu untuk jadwalnya. Jadwalnya itu sudah sesuai atau belum. Takutnya gini nih, teman-teman ini mengumumkan RUP tepat waktu di bulan Januari dan berpositif thinking bahwa wah gue bakalan ngerjain ini di bulan Januari atau Februari nih gitu. Ternyata karena satu dan lain hal mundur ke bulan Agustus misalnya gitu ya. Aduh maaf ya agak berisik. Mudah-mudahan nggak terlalu kedengeran di teman-teman. Jadi balik lagi, jadi misalnya metode jadwalnya ternyata teman-teman naruhnya metode pelelangannya, jadwal pelelangannya itu dijadwalkan bulan Februari gitu ya. Nah ternyata teman-teman baru proses di bulan Agustus atau September gitu. Nah mau nggak mau, gimana prosesnya supaya muncul di aplikasi SPSE? Mau nggak mau, teman-teman harus melakukan perubahan jadwal pemilihan. Jadi yang dari Februari itu diedit ke bulan Agustus gitu. Nah, untuk proses perubahan editnya sendiri, teman-teman nanti bisa cek lagi di link lainnya dari aplikasi Sirup ya, ada di YouTube channel aku juga. Mungkin nanti bisa dicari-cari, udah aku kelompokkan di playlist untuk video tutorial LPSE. Jadi teman-teman gampang nyarinya gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah seperti itu, insya Allah akan muncul. Tapi kalau ternyata kok masih belum muncul juga, RUP udah diumumin, terus metode pemilihan udah sesuai, jadwal udah aku sesuaikan gitu ya, kok masih belum muncul juga gitu. Ini kenapa nih? Nah, teman-teman tunggu dulu gitu. Kadang-kadang aplikasi untuk melakukan sinkronisasi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, dalam hal ini aplikasi Sirup dengan aplikasi SPSE, kadang-kadang membutuhkan waktu gitu ya. Jadi teman-teman sabar dulu. Ya sabar-sabar maksimal 1 kali 24 jam deh teman-teman baru cek lagi. Jadi misalnya teman-teman baru mengumumkan jam 10 pagi ini misalnya. Ternyata aku pengen langsung proses gitu ya. Ternyata belum muncul. Takutnya aplikasi masih melakukan sinkronisasi. Jadi masih menarik datanya gitu. Jadi coba cek 1 jam lagi, 3 jam lagi atau maksimal 1 kali 24 jam. Oke, lanjut ke frequently asked questions yang kedua. Yang kedua itu adalah terkait penginputan realisasi, penunjukan atau pengadaan langsung di aplikasi SPSE. Jadi ini masuknya ke menu kalau dari PPK loginnya
Ini berarti dari menu daftar login dulu ya ke SPSE, kemudian daftar paket, kemudian kita pilih tab pencatatan non tender ya, masuknya ke pencatatan non tender. Nah ini ada beberapa teman yang bertanya, gimana kalau misalnya nama paketnya nggak muncul. Nah itu berarti sama kayak yang frequency questions yang pertama ya, FAQ yang pertama. Jadi dicek dulu itu metode pemilihannya sudah sesuai atau belum gitu. Nah yang kedua, biasanya ada yang suka nanya gini, kalau misalnya aku salah input masih bisa dihapus nggak gitu. Masih. Nah jawabannya masih bisa dihapus selama prosesnya masih draft ya. Jadi selama proses masih draft masih bisa dilakukan penghapusan gitu ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati untuk ngecek dulu benar nggak paket tersebut yang akan diambil gitu, yang akan diinputkan realisasinya gitu ya. Nah selanjutnya, kalau misalnya sudah berlangsung atau sudah berakhir gimana? Maksudnya paket itu kan ada keterangan ya, draft, sedang berlangsung, sudah selesai gitu, paket tender sudah selesai. Nah, kalau sudah berjalan atau sudah selesai, otomatis paket tidak bisa dilakukan penghapusan secara manual baik oleh LPSE apalagi dari pihak PPK-nya gitu. Jadi yang bisa membantu untuk proses penghapusan adalah LKPP. Nanti prosesnya bisa melalui LPSE support. Tapi tentu saja ada beberapa kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh teman-teman gitu ya. Mungkin nanti akan dibahas lain kali. Oke? Jadi saya harap sih teman-teman yang harus diingat gini, jadi selama masih draft masih bisa dihapus oleh teman-teman PPK. Tapi bila paket sudah berjalan, proses input realisasi sudah dilaksanakan, keterangan paket sudah berjalan, apalagi sudah selesai, itu tidak bisa dihapus oleh PPK gitu ya. Jadi harap berhati-hati, kemudian lebih teliti lagi dalam pemilihan paketnya gitu. Nah, frequently asked questions yang ketiga adalah gini, gimana kalau ternyata di RUP misalnya ada dana 10 juta dan butuh optimalisasi gitu, bisa nggak gitu ya, sedangkan paket sudah dijalankan? Bisa. Jadi misalnya kita ada kode RUP 123 gitu ya, ternyata dananya 10 juta dan ternyata ada optimalisasi, sudah dilakukan proses misalnya e-purchasing sebanyak 5 juta, sisa 5 juta lagi kan ya. Nah 5 jutanya ini pengen dioptimalisasi gitu, berarti kan mau nggak mau teman-teman harus membuat kode RUP baru gitu ya. Jadi tinggal diedit saja RUP yang lama, kemudian pilih satu ke satu, lakukan perubahannya apa gitu ya, bahwa ternyata ada optimalisasi. Kemudian kemarin sambil menjawab pertanyaan, kemarin ada teman yang bertanya juga, ternyata kode RUP-nya jadi hilang Bu setelah saya lakukan edit gitu. Iya, memang hilang, tapi tenang saja itu tercatat di aplikasi Sirupnya. Jadi nanti situ terlihat bahwa kode RUP yang baru itu diambil dari kode RUP mana gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ, oke? Jadi intinya untuk melakukan optimalisasi masih dimungkinkan. Silakan saja bila memang ternyata ada optimalisasi dana di tempat atau di satker atau instansi ibu dan bapak sekalian. Oke, yang aku ingat sih itu aja untuk FAQ-nya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa ditulis di komen di bawah. Insya Allah saya jawab via komen. Atau kalau memang ternyata banyak yang menanyakan mengenai hal itu, saya akan buat FAQ berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk sudah merelakan waktu untuk melihat FAQ ini. Semoga membantu teman-teman semua dan pekerjaan teman-teman semua lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.